Oke Bun, di video kali ini jangan skip-skip ya Bun, karena banyak banget info dan tips triknya seputar dengan perlengkapan bayi baru lahir Bun. Apa nih bunda-bunda semua, apalagi bunda yang lagi kehamilan anak pertama, biasanya suka banget yang namanya kalap dengan membeli perlengkapan bayi baru lahir. Hati-hati Bun, nanti tidak terpakai perlengkapannya, kan saya mubazir. Sedangkan pada saat udah bersalin ataupun udah melahirkan, kita butuh banyak dana ataupun uang untuk keperluan yang sangat tidak terduga Bun. Dan di sini Mama Epat akan menjelaskan beberapa kebutuhan yang tidak terduga pada saat setelah proses persalinan Bun. Jadi awas ya Bun, hati-hati. Welcome back to my YouTube channel. Halo Bun, berjumpa lagi di channel YouTube-nya Mama Epat. Apa kabar Bunda semua? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan dalam urusan kita maupun rezeki kita, Bun. Amin. Untuk bunda-bunda semua yang baru muncul di channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan video ini ya Bun. Semoga dengan menontonnya video ini banyak sekali memberi bunda semua info seputar dengan perlengkapan bayi baru lahir ataupun perlengkapan ibu bersalin. Sebelum kita lanjut di video ini, sebelumnya Mama Epan mau kenalan dulu nih. Di sini adalah channel Mama Epan yang mana sekarang di sini Mama Epan akan membahas seputar perlengkapan bayi baru lahir dan ibu bersalin menurut pengalaman yang kemarin Mama Epan dapatkan pada saat lagi hamil Epan Bun. Dan alhamdulillah Masya Allah tabarakallah ya, sekarang usia Epan udah 11 bulan Bun, dan mau jalan ke umur 1 tahun Bun. Tepat pada tanggal 21 Desember ini Bun, umur Epan 21 tahun di tahun 2022 ini Bun. Siapa nih bunda-bunda semua yang mendekati proses persalinan, itu banyak banget persiapannya serta perlengkapan itu semua disiapkan, baik untuk persiapan ibunya maupun persiapan untuk bayinya. Awas ya Bun, hati-hati, nanti kalap semua barang itu mau dibeli, padahal tidak semua barang itu kita butuhkan dan terpakai sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di sini Mama Epan ingin memberikan gambaran kepada bunda semua agar tidak kalap dalam membeli perlengkapan bayi baru lahir, serta uangnya bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang lain Bun. Karena pada saat udah melahirkan nanti banyak banget keperluan yang tidak terduga, sehingga membuat kita kesulitan jika kita tidak mengirit uang kita pada saat membeli perlengkapan bayi baru lahir nanti. Perlengkapan bayi baru lahir kemarin. Di sini juga ada beberapa yang telah Epan rangkum keperluan yang wajib banget bunda pikirkan biayanya pada saat nanti keperluan sesudah lahiran Bun. Oke Bun, sebelum lanjut ke videonya ya Bun, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share ya Bun. Lalu aktifkan tombol loncengnya jika ada video terbaru, bunda semua tidak akan ketinggalan. Semoga video ini memberi bunda semua banyak manfaat serta gambaran untuk menjelang proses persalinan nanti Bun. Siapa nih bunda-bunda yang bentar lagi menjelang proses persalinan? Mama Epan ucapkan semoga persalinannya dengan lancar, anaknya sehat, bundanya sehat, serta ayahnya juga sehat, serta rezekinya dilancarkan. Dengan adanya si buah hati si kecil, rezeki ayah dan bunda tambah lancar dan tambah deras Bun. Oke, di sini Mama Epan akan berbagi seputar kebutuhan yang tidak terduga pada saat setelah melahirkan, yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah swab suami dan istri pada saat menjelang proses persalinan ya Bun. Biaya swab suami dan istri itu tidak sama sekali ditanggung dari pihak rumah sakit ataupun ditanggung oleh pihak asuransi kita Bun. Jadi kita harus mengeluarkan uang kita sendiri dari kantong kita ya Bun.
Mama Evan kemarin karena pada saat melahirkan pada saat musim pandemi, jadi mengharuskan suami dan istri untuk tes swab. Jadi kalau seandainya ada salah satu lagi keluarga yang ingin bergantiannya dengan suami untuk menjaga kita di rumah sakit, sang keluarga tersebut juga harus diwajibkan untuk swab. Jadi 3 orang ya yang harus di swab. Itu biayanya kita sendiri yang tanggung, Bun. Yang kedua yaitu adalah biaya di rumah sakit. Bun, jangan dianggap remeh ya biaya kita pada saat di rumah sakit, apalagi orang yang menunggu kita seperti keluarga ataupun suami ya Bun. Biaya di rumah sakit itu termasuk biaya juga yang lumayan besar Bun, karena makan suami dan keluarga itu tidak ada yang nanggung ya Bun. Biaya untuk bolak-balik dari rumah ke rumah sakit ataupun ingin keluar ada yang ingin dibeli, itu semuanya tidak ada yang menanggung ya Bun, kecuali suami dan istri tersebut. Jadi kita harus menyediakan uang yang memang untuk keperluan kita selama beberapa hari di rumah sakit, Bun. Yang ketiga yaitu adalah biaya obat yang tidak ditanggung oleh rumah sakit ataupun tidak ditanggung oleh asuransi yang kita miliki. Jadi seandainya nih amit-amit cabang bayi, kita tidak berharap ya, naudzubillah min dzalik, seandainya ada obat yang memang harus ada obat dengan indikasi yang berbeda ataupun lumayan urgent, jadi yang memang mengharuskan kita untuk membelinya. Ya semoga saja kita semua tidak ya mendapatkan yang itu, tetapi kita perlu juga untuk menyediakan uang lebih, Bun. Yang keempat yaitu adalah biaya perawatan plasenta. Plasenta itu adalah darah beku yang menyatu pada saat bayi lahir ya Bun, tetapi dia itu dikeluarkan tidak berbarengan pada saat bayi lahir, yaitu dia dipotong tali pusat bayi dengan searah dengan plasenta itu ya Bun. Jadi pada saat bayi keluar dulu, setelah bayi keluar baru plasenta ikut keluar. Itu adalah gumpalan darah. Dan perawatannya ini seperti tempat untuk, kan plasenta ini dikubur ya Bun. Nah, tempat yang ini tidak ditanggung ya Bun oleh pihak rumah sakit ataupun pihak manapun. Jadi kita sendiri yang perlu menyediakan biaya ataupun perlengkapannya ya Bun, baik itu lapisannya ataupun wadahnya dan yang lainnya ya Bun. Itu juga harus kita siapkan Bun untuk dananya. Walaupun dananya tidak terlalu besar, tetapi perlu juga kita pikirkan Bun. Yang kelima yaitu adalah foto maternity dan foto si bayinya juga ya Bun. Sebenarnya ini opsional ya Bun, tidak wajib untuk dilakukan ataupun untuk kita keluarkan biaya ke sini. Tetapi jika Bunda dan sang ayah ada niat untuk foto maternity ataupun foto si bayi pada saat dia baru lahir ataupun pada saat dia bayi, ingin menjadikan momen ataupun kenangan pada saat nanti dia udah besar, bisa kita tunjukkan, boleh banget Bun. Dan itu biayanya tidak ditanggung oleh siapapun ya Bun. Kita sendiri yang harus menyediakan biaya tersebut, sesuaikan dengan budget kita masing-masing ya Bun. Yang keenam, setelah dari rumah sakit kita kan pulang tuh, pasti banyak tamu yang datang, yang ingin membesuk, yang ingin menjenguk anak kita maupun kita. Pasti sebagian tamu-tamu tersebut banyak yang bertanya tuh, gimana pengalaman melahirkan, gimana rasanya melahirkan, pasti banyak yang bertanya seperti itu. Tak lupa juga ada tamu di rumah pasti adalah makanan, minuman, seperti itulah Bun. Karena adanya tamu pastilah kita kasih makan ya Bun, dan kebutuhan yang seperti itu jangan dianggap remeh karena kita butuh dan kita yang menyediakannya Bun. Jadi alangkah, kan Masya Allah ya, banyak orang yang bertamu melihat kita, berarti orang tuh banyak senang sama kita. Jadi lebih baiknya kita memberikan mereka juga jamuan seperti makanan dan minuman Bun. Yang ketujuh yaitu adalah susu formula. Karena pengalaman dari Mama Evan hanya memberikan ASI eksklusif
itu selama 1 bulan. Setelah itu enggak keluar ASINya sama sekali, Bun. Jadi semenjak itu kita bantu dengan support. Nah, support ini salah satu hal yang sangat kita pikirkan, karena support ini tidak hanya sekali kita beli, Bun, tetapi akan berulang kali. Bisa jadi dalam 1 bulan itu kita membelinya tergantung dari ukuran berapa banyak kita beli ya, Bun, gramnya berapa kita beli. Kalau seandainya kita memang bayi itu aktif dalam menyusui, bisa membelinya sampai 6 sampai 7 kali, bahkan bisa lebih dari situ, Bun, tergantung berapa banyak yang kita beli dan berapa banyak kebutuhan kita, Bun. Yang ke-8 yaitu adalah multivitamin. Nih, Bun, multivitamin itu sangat penting, baik multivitamin untuk kita ataupun untuk ASI kita, Bun. Karena itu tidak ada yang menanggung sama sekali loh, Bun. Jadi kita sendiri yang harus menyediakannya. Vitamin itu banyak banget ya manfaatnya, baik untuk diri kita ataupun mempercepat luka pada saat proses persalinan kemarin, Bun. Yang ke-9 yaitu adalah biaya diaper ataupun pampers. Nih ya, Bun, ini sama seperti susu formula tadi, karena pembelian ataupun kebutuhannya tidak cuma sekali kita beli, Bun. Jadi bisa berulang kali, bahkan sampai yang tak terduga berapa banyak kebutuhan kita tuh, Bun. Karena pampers ini ataupun diapers ini bisa sangat boros jika bayi mempunyai indikasi lain, Bun. Seperti nih, contohnya bayi tersebut lagi mencret, jadi kebutuhannya lebih banyak, Bun. Selanjutnya yaitu adalah biaya akikah. Nih, ini adalah biaya yang paling banyak kita keluarkan pada saat setelah melahirkan, yaitu adalah biaya akikah. Karena apa? Baik untuk resepsi ataupun acaranya. Setelah itu, jika kita ingin memberikan hiasan ataupun dekornya, itu membutuhkan biaya juga. Setelah itu, jika kita menyewa fotografer, itu biaya lagi, Bun. Dan untuk juga kambingnya tergantung dari jenis kelamin anaknya ya, Bun. Untuk anak perempuan 1 ekor kambing dan untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Itu membutuhkan biaya semua, Bun. Jadi acara akikahnya, Bun, sesuaikan dengan budget yang Bunda dan Ayah miliki ya, Bun. Setelah itu biaya imunisasi. Sebenarnya imunisasi itu ditanggung pemerintah ya, Bu. Cuma masih ada yang harus kita bayar untuk jasa dokternya ataupun jasa tenaga kesehatannya, Bun. Dan itu tidak ditanggung oleh pemerintah, Bun. Jadi harus kita siapkan ya, Bun, biayanya. Setelah itu biaya baby care. Yang mana biaya baby care ini adalah seperti pemijatan bayi, terus tuh skincare bayi yang telah habis perlu kita beli lagi, Bun. Contohnya nih, minyak telur, sabun mandi, sampo mandi, terus itu minyak baby collagen, minyak rambutnya, dan yang lainnya ya, Bun. Itu perlu kita siapkan juga. Dan yang terakhir yaitu yang ke-13 adalah biaya tindik bayi. Karena anakku kemarin cowok, jadi tidak melakukan tindik bayi, Bun. Tindik bayi ini khusus untuk bayi perempuan ya, Bun. Tindik bayi itu juga butuh biaya, Bun. 1, biaya untuk antingannya. 2, biaya untuk tindiknya, Bun. Jasa dari tenaga kesehatan tersebut, Bun. Jadi itu semua yang harus kita siapin ya, Bun. Dana-dana yang mungkin memberi gambaran Bunda semua, banyak banget keperluan yang tidak terduga untuk kita yang memang benar-benar kita siapkan ya, Bun, dari sedini mungkin. Oke, sekian dulu penjelasan dari Mama Epat. Itulah seputar biaya ataupun keperluan yang tidak terduga setelah melahirkan. Jadi untuk para bunda jangan kalap ya, Bun, dalam membeli perlengkapan bayi baru lahir. Karena sayang banget kalau perlengkapan tersebut tidak terpakai, Bun. Kan bisa uangnya kita gunakan untuk keperluan yang lain. Apalagi kalau anak pertama nih, Bun. Biasanya hati-hati ya. Sering
banget membeli perlengkapan yang sama sekali tidak terpakai, Bun. Kan sayang, Bun, mubazir. Oke, Bun, sekian dulu penjelasan dari Mama Epa. Untuk Bunda semua, ada yang kurang jelas ataupun kurang mengerti, boleh banget komentar di kolom komentar. Nanti Mama Epa jelaskan, dan insya Allah juga Mama Epa buatkan videonya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk bunda-bunda semua, pinterlah, pandai-pandailah dalam memilah dan memilih ilmu yang baik. Untuk bunda-bunda semua, pinterlah juga dalam memilah dan memilih perlengkapan bayi baru lahir yang benar-benar terpakai, anti mubazir dan low budget, Bun. Sekian dulu penjelasan dari Mama Epan. Jangan lupa ya, Bun, dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share, Bun. Terima kasih.